kepada majelis hakim kalau misalnya lagi-lagi majelis hakim itu tuh harus bersifat adil dan mempertimbangkan hak asasi manusia. Janganlah mengiring ilustrasi seolah-olah ada tindak pidana yang terjadi, padahal faktanya tidak ada, dan merekayasa hal tersebut seperti pihak jaksa penuntut umum gitu. Kecewa, Kak? Amat sangat. Tadi saya sempat benar-benar sedih dan prihatin karena ini pertama kalinya saya benar-benar melihat majelis hakim yang katanya itu wakil dari Tuhan, hakim yang katanya itu tuh harusnya tuh melindungi kita semua, itu tuh benar-benar berpihak kepada pelapor, berpihak kepada jaksa penuntut umum. Hal ini amat sangat disayangkan. Jadi saya amat sangat kecewa. Saya ya, apa pertanyaannya? Gimana Bang? Ini tadi kan alot ya, kita lihat ya. Seperti apa? Alot. Gimana aku lihat? Kita tadi nyaksiin dulu. Baik. Jadi tadi pertanyaan hakim itu kepada ahli ya, dia membuat ilustrasi yang salah. Dia membuat itu Eka Farida itu sebagai bos, sedangkan Nurinda Monika Marga Simbolon itu sebagai bawahannya Eka Farida. Itu kesalahan pertama. Dia bilang hubungan atasan dan bawahan. Kemudian diilustrasikan lagi bahwa atasan ini menyuruh dia dengan konsep gaji. Jadi dia tidak menyebut dia sebagai pukat, padahal bertentangan dengan klausul yang diajukan oleh baik jaksa maupun oleh kami. Kemudian dikatakan lagi bahwa bawahan ini tidak ada pilihan lain kecuali hanya memenuhi keinginan daripada atasan. Padahal namanya Nurinda, dia bisa memilih kok mau bersumpah atau tidak. Dia berhak. Kemudian hakim itu juga mengilustrasikan bahwa ada peristiwa, tapi bukan seperti peristiwa yang di dalam KUH Perdata maupun di dalam KUH Pidana. Dia bilang bahwa Nurinda ini adalah korban gitu loh. Padahal sebetulnya dalam ilustrasi tersebut itu keliru. Faktanya Nurinda ini advokat, sedangkan yang Eka Farida itu adalah advokat juga. Kemudian ditanya lagi, surat kuasanya ada nggak? Tolong jaksa berikan katanya. Itu kan surat kuasa kan di mana-mana sama. Di kantor saya juga ada surat kuasa. Di kantor saya ada beberapa pukat. Itu pakai kuasa saya. Di LBH saya juga ada pukat. Itu kurang lebih 15 orang. Itu juga pakai kuasa saya. Jadi dia bilang bahwa kalau pakai kuasa berarti itu bawahan dan atasan. Itu keliru gitu, keliru sekali. Maka besok kami akan laporkan itu kepada Presiden, kepada Wakil Presiden, Komisi 3, Komisi Judisial, ke Mahkamah Agung, ke pengawasan Mahkamah Agung, ke Pengadilan Tinggi, kepada M, kepada Ketua Pengadilan Negeri. Harus ditindak hakim yang seperti ini karena melampaui kewenangannya. Dia tidak lagi sebagai pelindung, tapi adalah dia sebagai yang menyatakan Eka Farida itu sudah bersalah. Itu adalah kekeliruan daripada hakim itu. Maka besok kami laporkan kepada Mahkamah Agung dan seterusnya, khususnya kepada Presiden. Ya, dari 3 ahli yang kami hadirkan dalam persidangan, semuanya tegas menyatakan bahwa Ibu Eka Farida tidak terpenuhi unsur pasal pidana yang dilakukan oleh pasal 242 ayat 1 maupun dijodohkan dengan pasal 55 karena tidak terpenuhi unsur pidananya. Nah, dalam sidang hari ini kami mengajukan protes dan marah kepada salah satu hakim anggota karena hakim anggota mengulangi